Dia lagi cuci piring. Itu apaan? Saya samperin dulu. Itu soalnya saya nggak mau masuk, bang. Kenapa? Itu ada perempuan di situ. Dibilang itu depan gudang. Sama anak kecil katanya, bang. Masa sih, bilang gitu? Iya katanya. Itu yang saya sering lihat di belakang. Itu yang di belakang katanya, yang dulu ada pohon tuh nggak? Iya, kalau saya ngomong. Iya, saya sering lihat itu. Pas mau ngerendam kacang itu di pojokan dekat gilingan, kok ada orang duduk, dibilang gitu. Abang apa yang lu lihat situ sih gitu, nggak tahu gitu kan ya. Pokoknya ada orang duduk di situ aja, bilang. Bentuknya kayak gimana? Orang katanya, tapi kayak nggak ada kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa malam ini gua udah menghadirkan satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya saat bekerja di salah satu pabrik tahu di daerah Pulau Gebang. Kita sapa dulu aja di narasumber gua. Di sebelah gua udah ada Bang Irfan. Halo Bang. Halo. Apa kabar Bang sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Datang lagi Bang Irfan untuk kedua kalinya nih Bang ya. Sebelumnya cerita tentang rumah ya Bang ya di Bekasi Utara ya Bang ya. Di Tambun Utara. Diteror sama penghuni sumur ya Bang ya? Sumur tua. Oke. Yang belum nonton videonya nanti linknya gue taruh di deskripsi di link video Abang Irfan nih. Nah sekarang Bang Irfan mau menceritakan pengalaman bekerja di salah satu pabrik tahu ya Bang ya, di daerah Pulau Gebang. Kalau boleh tahu kerja itu tahun berapa Bang di situ? Kerja mulai tahun 2021 sih. 2021. Berarti baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin sih, baru setahun aja jatuhnya. Setahun. Nah, sekarang udah mau 2024 nih Bang. Iya. Nah, katanya itu bekas pabrik abangnya ya? Iya, dulu abang yang ngelola, dan terus kebetulan dia dapat pekerjaan, jadi saya yang sekarang yang mengelola sekalian kerja lah di situ. Berarti bos nih ya? Wah, enggak juga sih. Punya juga. Anak buah lah Bang ya? Ada gitu. Oke. Kalau boleh tahu pabrik tahunya itu udah berapa lama berdiri Bang? Kalau misalnya untuk pabrik tahu sih udah lama ya, jadi itu udah tangan ketiga. Udah tangan ketiga. Udah kurang lebih 30 tahun. Saya 30 tahun iya, pabrik tahu itu. Dan katanya di situ sebelahnya kan SD ya Bang ya? Iya, ada SD. Pernah ada korban kecelakaan di situ ya saat pembangunan SD. Itu. Dan ternyata bisa dibilang arwahnya, bukan arwah, korinnya lah ya, atau jin-jin daerah situ ya, menghantui sampai ke pabrik abang nih. Betul. Si almarhum ini. Oke. Jadi gimana ceritanya, kita tahan dulu ya Bang ya. Oke, sebelum masuk ke cerita, seperti biasa gue mau infoin ke kalian. Buat kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal kehubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Irfan, tonton terus sampai habis. Jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang Irfan, jadi gimana ceritanya? Jadi awal mula dari kisah ini sih di tahun 2021. Dari sebelumnya itu kan abang yang mempunyai ataupun mengelola pabrik tersebut gitu kan. Setelah saya mengalami PHK di COVID yang kemarin tuh, ya kan, dari perusahaan mie instan lah gitu kan. Itu saya terkena PHK dan sempat nganggur beberapa bulan lah ya, hampir setahun lah gitu. Nah kebetulan setelah selesai COVID itu abang udah dapat pekerjaan lagi gitu kan, akhirnya dia mempercayai saya buat datang ke pabrik itu buat mengelola lah gitu kan di pabrik tersebut, di pabriknya yang dia waktu itu dia kelola. Sebenarnya sih untuk pengolahan tersebut itu dari dari mertuanya gitu. Oke. Ya, dan sekarang ini alhamdulillah saya sih dipercaya gitu sama beliau buat mengelola pabrik tersebut gitu. Itu pabrik sudah
kurang lebih berdiri 30 tahun. Oke. Dari sekarang ini udah tahun ketiga dari yang mertuanya bang saya ini. Zaman mertua berarti itu ya? Iya. Itu kan dulu itu sebenarnya itu pabrik nggak sebesar itu gitu kan. Ya bisa dibilang home industry lah gitu kan, nggak begitu gede sekarang ini gitu. Dan juga itu dulu sisi kiri kanan itu lapangan sama kali besar di belakang. Masih kosong lah ya? Masih kosong lah gitu kan dulu tuh. Karena saya tahu persis pabrik itu ya, saya pernah kecil di situ. Oh, oke. Gitu. Gitu kan. Karena saya hijrah ke Tambun Utara itu karena ada rezeki beli rumah di sana gitu. Akhirnya kecil itu udah di daerah Pulau Gebang berarti. Gitu. Oke. Pabrik ini dulunya itu di belakang itu sih kali besar gitu kan, kali besar. Dan juga banyak tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon yang gede gitu bang. Pohon-pohon yang gede dan juga lapangan di sisi kirinya itu lapangan luas lah gitu kan ya. Ada dulunya tuh ada lapangan bola sama lapangan anak-anak buat main gitu kan. Sebelum saat ini menjadi SD. Oke. Saat ini sekarang menjadi SD. Dan saya tahu betul itu pembangunan SD itu tuh gitu kan, yang berarti dari nol. Sekarang ini udah jadi SD itu kira-kiraan tahun 97-an lah, 95-97-an itu pembangunan SD tersebut gitu. Itu udah lama sih, udah lama banget gitu kan. Tapi saya tahu proses tentang pembangunan itu sih, yang apalagi yang ada musibah terjadi di situ gitu. Iya. Nah, terjadi musibah di situ, sempat gempar juga sih itu dulu. Gempar banget sampai saya juga ngelihat kejadiannya. Si proyek ini, tukang proyek ini mengalami musibah di situ gitu kan. Sampai ya bisa dibilang hancur lah gitu. Kalau boleh tahu musibahnya kenapa tuh? Dia itu tertimpa paku bumi. Paku bumi? Paku bumi. Oh. Itu posisi dia kan kronologisnya jadi si paku bumi ini macet, dia gitu. Dia macet. Nah si operator ini minta tolong si proyek ini nih, Kupro ini kan, kuli proyek ini untuk ada nggak ngerti gitu apa yang kesangkut di situ gitu kan, untuk ibaratnya si paku bumi ini supaya turun gitu kan. Tapi sebelum dia ke situ, pas lagi mau ngambil sesuatu itu dia langsung turun. Gitu. Nyala itu mesinnya? Itu sebenarnya masih nyala gitu kan, gitu. Makanya terjadilah musibah itu. Seginilah hancur. Hancur bener-bener hancur, udah nggak kelihatan, pokoknya segini aja gitu. Hancur lah. Lindu banget. Ya mungkin dari kejadian itu banyaklah kejadian-kejadian kita selama di pabrik, penampakan yang di luar nalar juga gitu bang. Yang bisa dibilang dia itu sering menampakkan diri lah gitu, sering menampakkan diri gitu. Tapi selain dari si Kupro ini kita kan, ataupun dari yang hal yang lain juga, di belakang ada pohon yang besar dulu. Pohon mungkin yang tahu itu ada pohon sengon gede banget. Pohon sengon ya? Pohon sengon. Iya. Pohon sengon gede banget di pinggir kali persis gitu kan. Gitu. Karena semasa kecil saya main di situ gitu kan. Mainnya di situ. Yang saat ini pohon sengon itu udah nggak ada sih. Karena dulu juga ada cerita tuh, lagi penebangan pohon sengon itu banyak banget kendala. Gitu. Banyak kendala untuk penebangan tersebut. Pohon itu ada pohon sengon gitu kan, pohon genuk gitu kan. Iya tahu. Iya kan, tuh itu bisa dibilang dua pohon ini nih banyak banget dari penghuninya gitu. Berarti terkenal angker dari dulu. Asli. Gitu. Namanya sih Gang Pulo di situ kan. Karena sakut paut dari pabrik saya bisa kelihatan dari sana gitu. Nah, itu dari pas saya kecil itu banyak yang bilang sih jangan main di situ gitu kan. Jangan main di situ karena banyak, karena dulu kalinya besar tuh, sekarang ini mengecil gitu kan. Dia bilang jangan main di situ gitu kan, jangan pernah main di situ gitu. Sebab banyak yang tenggelam juga di situ bang dulu, karena kalinya juga dalam.
saat ini nggak sebesar dulu gitu kan. Sebelum ada banjir Kanal Timur itu kali fenomenal gitu. Terkenal ya. Iya, fenomenal banyak korban jiwa juga gitu kan. Banyak yang tenggelam gitu kan, ketika dulu juga pernah banjir besar tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 ya? Iya, 2006 sebelum ada banjir Kanal Timur itu banjir besar, sempat ada yang mengalami tenggelam di situ. Gitu. Tenggelam karena gimana ya? Untuk banyak ini sih dari pohon sengon itu banyak juga arwah ataupun penampakan yang ibaratnya banyak orang yang lihat gitu dari gang. Lihat dari kelihatan gang itu pasti kelihatan pohon sengon di situ. Karena posisi pohon sengon ini gede, selain gede kelihatan dari mana-mana. Gitu. Terus sekarang udah nggak ada ya? Sekarang udah nggak ada. Gitu. Alhamdulillah sih udah nggak ada. Tapi ya jadinya kemana-mana dia. Salah satunya ke pabrik tahu. Nah, saya tahu itu. Nah, pabrik tahu ini emang terkenal dibilang banyak penghuninya, banyak Bang. Gitu kan. Banyak gitu. Karena yang mengalami bukan saya juga gitu kan, dari teman-teman kerja di sana gitu kan. Dari pedagang-pedagang yang ada di sana gitu kan. Dan juga bukan ketempelan jatuhnya gitu kan. Apa bisa dibilang tuh? Kayak mungkin usil lah gitu kan. Si jin ini dia seringkali sampai satu keluarga itu sakit gitu. Jadi dia tinggal di situ itu dari bapaknya, anaknya gitu kan, sampai dia pulang kampung ke bawah ke istrinya gitu. Ikut berarti? Ikut gitu. Nah, sampai dia sakit itu. Yang dirasakan itu ini kok aneh ya bisa satu keluarga begini gitu yang kena gitu. Sampai yang lainnya juga sering gitu kayak bergilir gitu. Padahal lagi itu musim emang nggak musim penyakit gitu kan. Wajar lah kalau misalnya kita pergantian cuaca gitu kan, ya musim sakit. Tapi ini kan enggak sama sekali gitu, lagi musim panas yang lalu. Jadi penampakan itu terjadi sering gitu, enggak sekali dua kali sih, sering banget malahan gitu. Kalau misalnya kita di pabrik itu ada sekitaran ada 12 kamar mes. Oh, 12 mes? 12 mes di sana. Jadi untuk yang kerja sama para pedagang. Oh, oke. Para pedagang di situ. Kita mulai produksi itu ataupun persiapan produksi itu dari subuh, Bang. Okay. Subuh kita udah mulai sekitaran jam 5 mungkin yang di mes itu mulai gitu kan, buat ngerendam kacang kedelainya untuk proses produksi nanti jam 8 pagi gitu. Nah, nanti udah persiapan jam 8 kita mulai produksi. Nah, itu mulai produksi itu paling cepat itu mungkin ya asar, kalau nggak jam 4 gitu kan. Jadi untuk aktivitas itu paling lama itu isya. Nggak pernah malam berarti? Nggak pernah gitu. Kemungkinan sih kalau misalnya malam paling bulan puasa, karena pesanannya banyak. Iya. Gitu. Di situ banyak sih kayak kegiatan-kegiatan itu ya dari pagi sampai sore paling banyak kegiatan gitu. Dan malamnya itu kita udah nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Paling ya pedagang ngegoreng itu juga goreng tahu paling juga di sebelah sana gitu kan, di pojokan sebelah pabrik. Itu sempat juga ada yang melihat gitu kan, kalau ada kehadiran berupa sosok lah di situ gitu. Lagi dia lagi ngegoreng, dibilang kirain itu temennya gitu kan, masuk ke kamar mandi. Nah, pas dia udah selesai goreng, dia masuk kamarnya, ternyata temennya lagi tidur. Iya, dia pas lagi tidur, ditanyain tuh, "Pak, loh, sampean kirain tadi ke kamar mandi?" Gitu. "Enggak kok, udah tadi tidur," gitu kan. "Ini juga baru bangun, baru mendusin ya, itu baru ke kamar mandi." Dia bilang, siapa yang ke kamar mandi?" Dibilang gitu ya. Nah, terus tapi emang nggak jelas gitu kan ya, siapa mukanya gitu. Setelah dia ngomong gitu, dia masih bingung tuh sampai besok. "Benar nggak kamar mandi?" "Enggak kok," katanya. Lah, tadi malam siapa yang saya lihat gitu. Itu jam 10:30 tuh sampai dia terakhir. Setelah itu dia bilang
masih bingung dia mikirin masalah yang apa namanya yang Masuk kamar mandi. Itu dia bilang, dia nanya lagi kan ke yang lainnya, malam jam 10:30 ada yang ke kamar mandi nggak gitu. Nggak ada, kayaknya pada tidur semua gitu kan, posisinya udah capek gitu kan dari pagi sampai sore kerja gitu kan. Udah dia bingung gitu, siapa kamar mandi gitu. Udahlah kata dia gitu, mungkin siapa kayak gitu kan, karena pabrik itu juga akses siapa aja sih yang boleh masuk gitu kan, bebas gitu. Bebas lah gitu kan, siapa aja boleh masuk, dan yang gunain WC ataupun kamar mandi itu juga boleh siapa aja gitu. Tapi ini kan jam 10:30 malam gitu, kebetulan pabrik ini ada di pojok gitu kan, pojok gang, dan kemungkinan juga nggak mungkin kalau misalnya orang tiba-tiba mau numpang kamar mandi, sedangkan mereka kan di rumah masing-masing ada kamar mandi. Iya betul. Nah udah setelah itu dia mikirin begitu, ada partner kerja saya ya, itu dia emang yang sering ngomong sama saya gitu, apa speak up ke ke orang lain gitu kan. Dibilang, Kang, kok saya di sini sering banget ngelihat hal-hal yang ini ya, dibilang gitu. Emang lo bisa ngelihat, dibilang gitu kan. Ya sebenarnya sih enggak juga, dibilang, tapi baru kali ini ngelihat hal yang enggak mulu di sini, dibilang gitu. Apaan sih gitu kan. Iya, pas dari kemarin itu saya pas mau persiapan itu jam 4:30, dibilang itu saya udah bangun, saya ke kamar mandi. Itu sendiri sih gitu, dibilang pas mau ngerendam kacang itu di pojokan dekat gilingan kok ada orang duduk, dibilang gitu. Itu kali pedagang. Enggak, dia bilang, enggak, orang masih sepi, pedagang udah pada cabut semua jam 4 gitu kan, kalau ada ke pasar. Siapa sih? Duh, nggak tahu, dia bilang gitu. Dasar nggak mau ngelihat, dia bilang gitu kan. Enggak, lu ngelihat bentuknya enggak gitu. Yang gue lihat bentuknya, dasar bener-bener nggak mau ngelihat, Kang, gitu kan ya. Ngeri, dia bilang gitu kan. Karena emang gelap banget situ. Gelap banget itu. Maka dari itu saya pasangin lampu di situ. Gitu. Saya pasangin lampu. Emang saya masih penasaran tuh. Emang apa yang lu lihat situ sih gitu. Nggak tahu gitu kan ya. Pokoknya ada orang duduk di situ aja. Bentuknya kayak gimana? Orang katanya. Tapi kayak nggak ada kepalanya. Dia bilang gitu. Ah masa sih, bilang gitu kan. Iya beneran ya. Ya Allah. Udahlah, nggak usah diomongin lagi sah gitu kan. Itu tuh awal mula dia ngelihat dan saya udah kepikiran ke sana gitu kan, ke tragedi ataupun musibah yang pembangunan SD itu. Nah, ada beberapa hal untuk keesokan harinya atau beberapa harinya. Ini dia ceritanya itu mati lampu, Bang, di situ. Mati lampu tuh. Mati lampu jam 1:30 malam sampai pagi. Itu mati lampu. Mati lampu akhirnya namanya gerah gitu kan. Pintu kamar dia buka. Yang lainnya mungkin pada pakai apa ya, saringan nyamuk gitu kan. Dia doang enggak gitu. Karena posisinya di kamar itu emang bebas lah gitu kan, emang siapa aja tidur di situ mesnya. Dibuka sama dia. Dia tiduran ngeliatin ke depan sambil ngeliat angin gitu. Pas ngeliat ke depan lewat gitu, Bang. Set gitu kan. Set gitu. Bolak-balik ya? Iya, akhirnya dia ngadep ke sana, ke tembok gitu kan. Dia langsung WA saya tuh. Nah, saya kan jam segitu belum bangun. Dia bilang kan, saya tahu subuh. Kalau saya tahu subuh bangun, saya lihat, saya kok serem banget ya, dibilang gitu. Kenapa sih ngeliat kayak gitu lagi, dibilang gitu. Apaan? Itu yang orang nggak ada kepalanya, dibilang gitu. Apaan sih? Gitu. Itu yang lagi tuh saya lihat di samping gilingan, dibilang gitu kan, yang duduk di samping gilingan. Waduh, dia bilang nih pikirannya ke situ lagi gitu kan. Jangan-jangan emang arwah ataupun roh yang musibah yang kuproy itu, dibilang gitu kan. Dia bilang, iya Pak, bener nggak ada kepalanya. Itu benar-benar kaget saya, bilang gitu.
Itu kepalanya nggak ada, tangannya sebelah nggak ada. Bener nih kayaknya. Dia bilang gitu kan. Saya udah meyakini nih kayaknya nih, iya kayaknya nih gitu. Nah pas sudah setelah dia ngelihat pas malam itu tuh pas mati lampu, dia ngelihat itu bener-bener pas kita lagi kerja, si pedagang ini ngomong, "Ntar malam mau jual kliwon nih," dibilang gitu kan. "Ntar malam mau jual kliwon, ayolah kita ini apa namanya cuci-cuci barang pusaka," dibilang gitu kan ya. "Alah emang punya," dibilang gitu kan ya. "Punya lah," gitu kan. Bercanda-bercanda lah biasa gitu kan, pedagang sama yang kerja. Udah pas menjelang maghrib udah selesai kegiatan, menjelang maghrib itu dia lagi nungguin rebusan gitu bang, karena rebusan itu dia posisinya nanti selesainya itu matengnya itu paling bentar itu isya. Oh gitu agak kan. lama berarti? Agak lama sih, karena kan berganti-gantian gitu kan, ganti-gantian karena cuma ada berapa persegi ya, kira-kira setengah meter lah gitu kan buat merebus tahu gitu. Nah itu dalam apa namanya, dalam nunggu dia biasalah sambil nunggu main HP gitu kan. Dia main HP, dia ngeliatin ke gudang karena dia duduk itu di samping pintu yang ibaratnya akses angin lah biar adem-adem gitu kan. Iya. Dia lagi ngeliat pintu maghrib gitu. Dia lihat di gudang kok ada yang goyang-goyang, dibilang gitu. Padahal kan gudang tadi dikunci, dibilang gitu kan. Dikunci nggak ya? Masa ya ada orang maghrib di gudang ngapain? Itu akses gudang yang bisa masuk cuman saya sama dia doang. Gitu. Karena kan ada ya kacang lah gitu, kacang sama barang-barang yang kedelai segala macam. sama barang-barang yang lumayan berharga juga ada di dalam itu gitu kan. Akhirnya dia ngelihat, dia iseng tuh, divideoin lah sama dia tuh. Takut orang nggak percaya, dia bilang gitu. Iya. Divideoin sama dia. Lalu dia, aduh apa itu, ya Allah apa itu gitu kan. Dikasih ke, dia bilang, itu juga saya baru dikasih tuh yang beberapa hari yang lalu tuh, video itu tuh. Karena dia nggak mau jujur sama saya juga gitu kan. Maghrib guys, dia lagi cuci piring. Itu apaan? Saya samperin dulu. Ayam nggak ada. Apaan nih? Kok gue deg-degan ya anjir. Apa sih tadi? Aduh astagfirullahaladzim. Udah balik. Kalau misalnya saya ngerasain sih emang ataupun lihat dari hal itu, saya udah ngelihat itu, cuma saya nggak mau speak up di situ. Biar nggak takut lah ya. Hah? Biar nggak takut lah. Iya, saya sebenarnya ngeri juga. Saya sendiri ngeri juga. Nah itu dari selain dari yang arwah dari Kuproy itu ya, kuli proyek itu, ada juga sih sosok kayak wanita gitu bang. Jadi wanita yang ya bisa dibilang kayak kuntilanak lah. Kuntilanak ya? Iya, bisa dibilang kuntilanak, kemungkinan besar gitu kan. Itu yang dari Ponsengon gitu. Karena di situ ada ibu-ibu gitu. Ada ibu-ibu namanya Mama Sela di situ. Dia bisa ngelihat hal-hal yang goib di situ. Dibilang kan lagi dia main ke pabrik aja, dia nggak berani sampai masuk ke dalam gitu, nggak berani masuk. Kalau misal ketemu saya, Bang Irfan mana gitu kan ya, itu ada lagi di belakang, tolong panggilin dong gitu kan ya. Nggak berani masuk. Iya nggak berani. Kenapa emang bu gitu kan ya, minta karung dong dibilang gitu. Ada nggak? Oh ada sih dibilang gitu ya. Emang kenapa? Ayo sini bu, yang mana karungnya? Nggak mau dibilang gitu kan. Nggak mau gitu. Emang kenapa? Nggak gitu. Serem bang dibilang gitu kan ya. Serem apaan sih gitu kan? Enggak, biasa aja namanya siang kok. Nggak mau gitu kan. Tetap udah nggak mau gitu. Akhirnya saya kasih karung, berlanjut sore, dia ngomong sama saya, itu soalnya saya nggak mau masuk. Kenapa? Itu ada perempuan di situ, dibilang itu depan gudang, dibilang gitu. Depan gudang ada perempuan sama anak kecil katanya bang. Masa sih bilang gitu kan? Iya katanya, itu yang saya sering lihat di belakang, dibilang gitu. Yang di mana Mas Ella gitu kan?
Itu di belakang katanya, yang dulu ada pohon tuh enggak? Iya, kalau saya ngomong, iya saya sering itu, sering lihat itu katanya. Ya Allah, saya bilang, masih kemari-mari gitu ke pabrik-pabrik gitu. Emang sih gitu, kalau misalnya jin ataupun setan itu dia suka di tempat yang lembab gitu kan, iya, betul. basah gitu, ataupun yang kotor gitu. Karena di tempat saya itu kan emang basah, lembab, dan juga tempat penaruhan ampas tahu itu agak lumayan dekil lah gitu kan. Ya mungkin gitu kan ya, mereka bersarang di situ ataupun menempati tempat situ. Yang anehnya itu kan gudang kacang, emang agak-agak lumayan vibe-nya itu ini loh apa, serem gitu kan, gitu kan. Ya pas si partner kerja saya ini ngevideoin gudang kacang ini, ada kayak sosok putih itu bang, bergelantungan gitu kan di situ, bergelantungan di situ. Pas dia buka pintunya udah nggak ada, gitu. Paling dikunci ya? Sebelumnya sih dikali dikunci gitu kan ya. Dia tuh ngambil sesuatu dan itu dia katanya belum terkunci sih. Dia bilang itu belum terkunci karena saya percayain dia buat megang kunci itu, kunci gudang itu. Udah selesai aktivitas selalu dikunci, dia bilang gitu. Setelah dia mungkin gitu dia ngambil apa gitu di dalam, atau ngambil stok kacang apa buat besoknya, atau dia mau ngambil apa sih nggak ngerti gitu kan. Tapi yang jelas dia ngelihat sosok putih itu benar-benar divideoin sama dia gitu, divideoin sama dia. Pas dibuka emang benar nggak ada, kondisinya emang udah gelap gitu, kondisi emang gelap, udah nggak ada kegiatan lah gitu. Dia ngasih video itu, ini nggak ngerti ini apaan ini, oh karena Kang entah ini kuntilanak apa yang saya lihat waktu itu nggak ada kepala. Lu sekarang lu jelasin deh gini, itu yang orang yang nggak ada kepalanya itu pakai baju apa? Dibilang gitu, saya bilang gitu. Nah, gitu sih saya ngeliatnya dia pakai baju merah, dibilang gitu kan, merahnya itu darah apa baju merah, dibilang gitu. Baju merah sih, pikir saya emang iya emang iya gitu kan, emang iya gitu. Oh, nah terus yang di gudang itu kemarin ngasih video itu dia kok putih ya. Oh, itu yang dilihat. Saya pikir dalam hati saya itu apa yang dilihat Mama Sela gitu kan. Jadi ada sosok perempuan yang itu di dalam gudang itu. Di dalam gudang itu, nah saya minta detailnya tuh sama si Mama Sela ini. Mama Sela itu yang di dekat gudang ataupun di dalam gudang itu sebenarnya itu perempuan apa sih gitu. Wah, kayak gimana bentuknya sih? Ya gitu pan katanya, kayak model kuntilanak dibilang gitu kan. Kalau misalnya dibilang kuntilanak itu kok dia bukan anak kecil ya mungkin anaknya kali dibilang gitu kan. Iya, Ya kan, mungkin anaknya apa gimana. Kalau pas lagi dulu juga lagi saya kecil main di kali itu, karena posisi apa namanya ini pohon, ini kali, di sini ada jembatan gitu. Ada jembatan dia yang menuju satu kampung lah gitu. Kita sering main di jembatan gitu, kadang suka berenang di kali gitu kan. Walaupun dilarang, namanya anak kecil kan bandel gitu. Iya. Dan itu saya sering main di situ, sering nampakin diri itu kalau misalnya emang maghrib dia gitu. Maghrib itu kadang orang tua situ pada ngomel, jangan main di situ gitu. Udah pada pulang, udah mau menjelang maghrib itu udah matahari udah mulai tenggelam. Ya udah kita banyak sih, makanya pas kejadian anak tenggelam itu pas sudah mau maghrib terus kita pada berenang di situ. Ya sebenarnya sih nggak terlalu dalam banget ya, ukuran dulu saya kecil itu sedada sih, gitu. Mungkin kalau misal lagi musim hujan itu tinggi airnya naik. Nah itu yang dikhawatirkan itu, atau banyak lagi itu kejadian ada ini pekerja tukang tahu juga gitu bang. Pekerja tukang tahu juga itu anaknya itu meninggal di situ. Meninggal di situ berenang padahal siang-siang gitu. Siang-siang. Itu benar-benar meninggal, namanya Hendrik. Gitu kan. Itu sebaya sama saya. Jadi posisi saya dulu, saya di rumah diajakin dulu tuh namanya ngobak. Gitu kan ya. Ayo ngobak di sana gitu kan. Enggak gitu kan ya.
ntar domain sama mak gua gitu kan. Gak mau gitu. Dia akhirnya berempat itu dia sama teman-teman saya juga tuh. Dia sudah berempat jalan nih. Siang itu kondisi pas Johor lah ya. Dia berenang berempat. Ceritanya dia lagi bercanda tuh, main jorok-jorokan. Tuh. Menurut dari informasi kronologinya dia main jorok-jorokan, main cabut-cabut di situ. Pas nyemplungin si Hendrik ini, nyemplung, kok nggak nongol-nongol nih anak, gitu kan? Kok nggak nongol-nongol? Hendrik kemana gitu kan? Hendrik gitu kan? Kirain bercanda gitu kan? Ah bercanda kali ini, emang dia kan paling jago nyelam nih dia nih, gitu kan? Canda kali. Tapi aku udah lama banget gitu kan. Akhirnya si anak yang teman-teman saya juga nih bertiga nyariin dia tuh, nyariin di situ gitu kan. Nggak ada. Nah itu bertiga takut domelin sama orang tuanya. Mereka akhirnya bilang sama warga situ, Pak, Hendrik hilang gitu. Hilang di mana gitu kan? Itu di kali. Gitu. Aku bisa, iya tadi pada ngobak. Itu siang. Itu pas dia tenggelam itu posisi siang. Akhirnya warga ramai itu. Warga ramai manggil orang tuanya lagi kerja di pabrik tahu. Tahu ini. Iya. Di pabrik tahu akhirnya dia tinggalin kerjaannya, dia nyari anaknya. Itu lumayan lama juga pencarian itu Bang, sampai sore gitu. Itu nggak begitu dalam lagi itu juga, kalinya itu lagi nggak begitu dalam karena jadi nggak begitu dalam, anak-anak pada mau main di kali. Iya. Itu dia tenggelam lama, akhirnya ada orang yang mungkin bisa lah gitu kan ya, oh ini nih dari Ponsengon, dibilang gitu kan. Coba pamit atau izin lah sama dia, coba tolong balikin gitu. Itu kan mungkin dengan ritual-ritualnya dia gitu. Tapi benar itu anak nongol Bang. Itu anak nongol tapi udah kondisi udah nggak ada. Aduh. Gitu. Ya udahlah gitu kan, mau gimana lagi gitu. Masih kita ikhlasin aja gitu. Itu benar-benar saya nyaksiin itu anak meninggal. Ya ini panggilannya sih Mang Endang bapaknya gitu kan. Saya manggilnya biasa Mang Endang. Itu anaknya sebaya sama saya. Setelah pemakaman udah selesai dipemakamin, dia Bang lagi pas mau bertempat ini, dia lagi bertempat ini sebelum menjodoh-jodohkan itu dia ngeliatin pohon sengon ini. Dia bilang, entar dulu itu apaan? Nah, udah langsung menjorokin tuh sama temennya. Itu kan udah kejadian gitu, udah nggak nongol lagi. Nongol sore abis asar, sekitar jam 4:30 lah. Ya mudah-mudahan diberikan tempat yang baik lah. Kejadian itu udah bapaknya juga kepikiran gitu sampai kerja di situ. Itu dia kayak ada rasa, bapaknya itu dengan pohon itu ada rasa kayak gimana? Dendam gitu. Gimana gitu. Ini pohon tebang aja kali gitu kan. Iya. Pohon tebang aja. Belum ada yang bisa nebang waktu itu tuh. Belum ada yang bisa nebang. Gitu. Tapi alhamdulillahnya udah ketebang, dan juga ya akar ataupun bekasnya sih masih ada gitu kan sampai sekarang ini. Udah ketebang tapi nggak tahu dengan cara ritual apa, itu alhamdulillah sih udah nggak ada. Tapi yang penghuninya ini kemana-mana Bang, gitu kan. Iya. Gitu. Kebetulan kan juga saya kerja di pabrik tahu itu, saya punya anak cewek, dia sekolah di sebelah pabrik itu. SD ini? SD. Oh, sebelah-sebelahan. Ya, karena udahlah sekolah di sini aja biar dekat gitu kan. Jadi nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu ongkos, nggak perlu apa gitu, nggak perlu keluar jalan raya. Jadi tinggal nyebrang masuk keluar pabrik udah masuk sekolah. Gitu. Dekat berarti. Iya, cuman ya dari sini ke situ lah gitu kan. Iya. Itu dia punya baru kelas 1 sih. Jadi di sekolah itu dia terima anak ABK, anak berkebutuhan khusus gitu. Ya selain dia hiperaktif gitu kan, dan juga hal-hal yang lain ataupun bicaranya agak kurang gitu, ataupun cara berpikirnya agak lambat, itu tetap diterima. Nah ini ada satu anak
yang orang tuanya nggak jujur. Jadi anak ini indigo. Gitu. Anak ini indigo. Jadi si anak ini sering ngobrol sendiri. Itu. Dia sering ngobrol sendiri. Dia bilang, aku punya teman baru. Punya teman baru. Siapa katanya? Kata gurunya, ditanyain kan. Itu di dekat pintu, dia bilang gitu. Siapa? Itu yang nggak ada kepalanya. Berarti kan yang sering ke pabrik juga. Gitu. Berarti keliling situ ya? Iya, sebenarnya sekeliling situ aja tuh. Sering yang ngelihat itu kan. Coba dia kasihan gitu, nggak ada kepalanya. Nah, kan gurunya langsung, ya udahlah mungkin ini. Akhirnya WA orang tuanya, Bu maaf gitu kan. Itu di grup sekolah gitu. Saya kan megang tuh. Bu maaf, ini anak punya ini ya kemampuan khusus gitu. Iya ibu, maaf ya, itu emang dia punya kayak ngelihat hal-hal yang gaib gitu. Berarti anak itu indigo kan? Iya, dia bilang gitu. Aku nggak ngomong dari awal, dia bilang gitu. Iya. Kenapa saya jadi takut dan merinding gitu. Iya bu, maaf ibu, saya nggak jujur. Gitu. Iya kalau misalnya ini anak punya kekhususan gitu, ya jujur aja nggak apa-apa. Gitu. Nanti kan bisa ditanggulangi seperti apanya gitu. Gitu. Kadang saya pas lagi, jadi selesai itu malam pernah gitu. Selesai itu pernah malam, sekitar jam 8, saya capek balik gitu kan. Akhirnya saya telepon istri, cobalah gitu, kamu ke telepon ipar saya gitu kan ya, buat nginep di rumah. Saya mau nginep di mes gitu. Karena tahu sendiri lah ya kan tempat saya kayak gimana gitu. Atau misalnya ya istri saya yang keluar gitu, ataupun nanti ipar saya yang ke situ gitu buat nginep biar aman gitu. Ya udah katanya, capek banget tuh, males balik gitu. Takut ada apa-apa di jalan. Oh ya udah, saya nginep tuh. Saya nginep di mes. Kebetulan partner kerja saya ini katanya, Kang, udah tidur sama itu aja katanya, sama pedagang. Lu gimana sih, udah ditemenin malah kabur gitu. Udah enggak di situ aja. Pulang aja kali ya. Rumah lu kan jauh gitu. Pulang, tapi besok mau jalan jam berapa gitu, persiapan jam berapa. Dia bingung nih, dia bilang gitu. Nggak enak katanya. Nggak enak kalau berdua gitu. Udah nggak apa-apa, udah sini aja. Nah ya udah, kita tidur berdua di situ dalam kamar itu. Ya ngobrol-ngobrol tahu jam 1:30 nih. Saya kebelat pengen ke WC gitu. Ya saya pas sudah ke WC, itu dia jelas di depan saya gini bang, kalpasan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Saya teriak gitu pada. Itu yang nggak ada kepalanya? Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Lah, dia langsung nengok tuh. Kenapa kamu? Ya Allah. Sampai nunduk begini kan. Kata dia, kenapa? Saya lihat udah nggak ada gitu. Itu jam 1-an itu. Jam 1, ya Allah. Akhirnya saya yang tadinya kebelet jadi nggak bisa ya itu, bener-bener. Iya. Jadi kepikiran ke situ. Saya masuk lagi tuh ke dalam mes itu kan, dalam kamar itu. Itu sampai pagi saya nggak bisa tidur bang. Aduh, gila sih. Yang tadinya cuma saya lihat sekelibetan gitu kan. Ini bener-bener nyata di depan saya. Aduh. Gitu. Itu saya bener-bener nggak berani ngeliat, saya sampai nunduk. Saya udah bentrok begitu, itu nggak bisa tidur sampai pagi. Bener-bener nggak bisa tidur. Ya akhirnya saya minta libur. Saya telepon abang saya, gue kayaknya hari ini mau pray dulu dah. Emang kenapa? Iya kemarin alasannya gitu aja. Kemarin kelarnya malam, gitu kan, untuk pengen istirahat. Saya benar-benar nggak bisa tidur sampai pagi pun. Itu benar-benar keadaan itu nggak ngantuk. Besok karena saya sakit. Sakit itu nggak kira-kira sampai 10 hari malah. Habis ngeliat itu ya? Iya, 10 hari saya benar-benar nggak ke pabrik gitu. Aduh. Nggak, 10 hari saya nggak ke pabrik. Benar-benar sakit, saya payah banget itu. Udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain di kasur aja gitu. Masih kepikiran nih. Jadi kayak
orang apa ya saya itu ya? Pikiran saya benar-benar kosong gitu. Orang benar-benar kosong. Linglung lah ya. Iya benar. Linglung. Masih mikirin ya. Kan itu banyak tetangga juga ya pada nengokin ke rumah gitu. Pada nanyain gitu. Sakit apa lu nih, tipes kali nih gitu kan. Tapi saya nggak mau ngomong kalau saya habis ngeliat itu. Iya. Khawatirnya gitu kan ya. Saya ngeliat gitu doang apa sih begininya gitu. Karena saya mikirin apapun yang ibaratnya hal yang benar-benar nyata di depan saya tuh yang di luar nalar lah gitu ya. Saya pasti bakal mikirin, pasti sampai ya jatuh sakit itu gitu. Udah melihat yang hal yang begitu, saya 10 hari udah mulai sehat lah gitu, udah lumayan sehat, saya ke pabrik lagi. Dan udah kedua harinya itu saya ke pabrik, saya ngeliat yang dibilang maaf ya, Mama Sela ini perempuan itu gitu. Udah jadi semakin sering jadi ngeliat di situ tuh. Jadi semakin sering. Partner kerja saya pun juga semakin sering gitu. Aduh. Iya. Dia bilang, kok jadi semakin sering gitu ya, saya ngeliat hal-hal yang kayak begini gitu. Padahal kemarin cuma sekelibetan. Bener-bener nyata Bang. Nyata. Dia lewat gitu kan. Ataupun dia berdiri. Kadang kalau misalkan saya mau masuk ke gudang, dia berdiri situ, saya nggak mau lewat. Gitu. Jelas kelihatan. Ntar aja lah, iya. Jelas kelihatan. Bro. Iya. Kadang kan saya sering begini. Saya ada rendeman kacang, saya masuk ke gudang, nimbang gitu kan. Saya masukin lagi gitu. Nimbang saya masukin. Ini kalau ada dia nih, saya masuk ke situ, ada dia, saya nggak jadi. Kadang ya diri aja gitu. Diri gitu. Jadi si perempuan ini yang bisa dibilang sih kayak apa ya, pakaiannya nggak kayak kuntilanak Bang. Oh. Nggak kayak kuntilanak gitu. Kayak manusia biasa lah gitu kan. Manusia biasa cuman yang ya gimana ya, kayak astral gitu kan. Gitu. Dia pakaiannya itu ya biasa gitu, pakaiannya biasa. Cuman ya kalau dibilang nampak apa kakinya menapak itu ya emang enggak gitu. Oh, ya, ngambang berarti dia. Diri aja gitu, berdiri aja gitu kan. Iya. Gitu. Emang benar sih Bang, bahwa apa namanya, dia berdiri aja itu ya buah anak kecil ya. Buah anak kecil. Gandeng ya gimana? Iya, gandeng. Aduh. Kacau sih. Kadang juga anak kecilnya itu sering gelendotin orang lagi jalan gitu. Lagi kerja. Iya, gitu, kaki berat. Aduh. gitu, kaki berat itu digelendotin gitu. Iya, kadang ya usil gitu kan, yang iseng-iseng lah ya. Iya, iseng-iseng gitu. Dia sih kadang nampakin dirinya itu ya nggak apa ya, nggak kira-kira gitu Bang, nggak kenal waktu, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Kapan gitu. aja? Ya? Kapan aja. Kalau misalnya kata orang kan malam adanya nih gitu kan, ini nggak kenal waktu, kapan aja ada. Iya. Gitu. Yang ekstrimnya lagi tuh yang si kuli proyek ini, dia yang saya bilang apa, satu keluarga bisa sakit itu Bang. Gitu. Satu keluarga itu sakit dimulai dari emang anaknya sakit, terus bapaknya sakit, sampai anaknya satu lagi nggak tinggal di situ, main ke situ sakit. Iya. Sampai hidup akhirnya dia nih pulang kampung nih, bapak sama anaknya. Bapaknya naik bis, anaknya naik motor. Dia pulang kampung. Yang di rumah sakit ibunya. Gitu. Berarti nih bapak anak kerja di situ? Bapak sama anak kerja di situ? Kerja di situ, bapaknya pedagang, anaknya kerja. Gitu. Anaknya jadi pegawai di situ. Berarti kayak ngikut gitu ya ke kampung? Bisa jadi gitu. Jadi. Atau apa namanya, dari ya sialnya lah jatuhnya gitu. Iya. Gitu. Berarti ya. Di pabrik tahu Abang yang sering nampakin ini ya 3 itu dong ya. Apa yang tanpa kepala, kuntilanak sama anak kecil. Anak kecil itu. Nah tadi kan si yang wanita itu kalau boleh tahu bajunya itu daster apa gimana? Baju biasa sih Bang, kayak apa sih? Kayak perempuan segini nih. Bukan baju. Oh, cuman, daster kayak daster gitu. Model daster cuman segini nih. Tapi warnanya putih. Enggak putih. Dia kayak model apa ya? Kayak kembang-kembang gitu. Oh, iya. Kembang-kembang gitu. Dan itu menurut kesaksian Bu Mama Sela ya. Itu yang dari pohon apa nih tadi? Pohon sengon. Pindah ke situ. Karena dia kan
ngelihat dari ciri-cirinya gitu. Sama. Ini yang gitu. Ini pernah handphone sengon nih, dibilang gitu. Soalnya kan kalau kuntilanak itu kan biasanya kan Putih putih segini, kakinya nggak kelihatan. Enggak sih. Berarti ini ada ciri khasnya lah ya, Iya. pakai bajunya yang kayak daster bunga-bunga. Iya, karena dia ya yang dia lihat di Ponsengon kayak gitu, yang ada di pabrik kayak begitu. Ini kayak di Ponsengon gitu tebang, jadi pada kemana-mana. Iya, situ Gitu. satunya. Oke. Iya. Dan tadi kan ada anak yang tenggelam ya sama Hendrik ya. Dan buat penonton kirimin Al-Fatihah aja ya buat almarhum Hendrik lah ya, biar tenang di sana. Ya, ini sebelum si Hendrik tenggelam, kan katanya banyak anak-anak yang lihat di Ponsengon ini. Itu dia bukan sosoknya. Kalau misalnya yang dilihat itu bener itu. Dia yang di pabrik tahu ini. Iya. Gitu. Berarti kemungkinan dia nenggelamin si Hendrik ini. Kalau kemungkinan besar sih anaknya kayaknya. Anaknya. Karena kan ya usil gitu kan. Mungkin diglendotin pakai gimana gitu kan. Jadi si Hendrik ini udah dia nyelam, nggak timbul-timbul lagi gitu. Karena lagi pas dia mau mau berenang gitu, dia kan mau lihat terus gitu ke atas ngeliatin nih. Tadi dulu itu apaan? Lihat ke pohon sengon ini. Tadi itu apaan? Dijorokin itu sama teman saya. Akhirnya dia nyemplung, nggak timbul-timbul lagi. Berarti yang anak yang digandeng sama si sosok ini bukan si Hendrik ya? Bukan beda ya? Beda itu. Itu emang udah lama dia berdua. Itu dari pohon sengon? Iya. Itu entah itu anaknya apa kayak gimana gitu, saya nggak ngerti gitu. Yang jelas emang itu dia sering gandengan situ berdua. Aduh, kadang suka ngelendotin gitu kan. Kaki orang. Itu kelihatan itu pas ngelendotin kaki orang. Ngelendotin kelihatan. Jadi kaki kita sakit itu, berat banget jalan itu. Ada yang ngeliat itu anak kecil di sini. Itu sih masalah itu. Pantesan. Bu, maaf itu. Maaf apa? Gue ada yang ngelendotin. Masa sih dibilang gitu kan? Masa? Iya bu, gitu. Iya bu, maaf bu. Gitu. Enggak bu, bacain surat ayat kursi aja, dibilang gitu kan. Udah dibacain ayat kursi, emang nyata benernya gitu kan. Iya enakan, dibilang gitu kan. Acau sih. Dia lagi duduk kayak gitu. Dari sekian banyak kejadian-kejadian gitu, pernah nggak bang di pabrik abang ada yang kesurupan? Kalau kesurupan sih belum pernah. Tapi di sekolahan itu pernah sih. Kesurupan gitu. Masalah bang? Pernah di sekolah itu ada beberapa kali kasus kesurupan itu anak-anak kelas 5 sama kelas 6-nya kalau nggak salah lagi ngadain persami deh. Persami, oh iya. Pertemuan Sabtu Minggu itu. Itu ada yang kesurupan, ya akhirnya kita manggil tokoh agama ataupun ustadz lah ya di daerah-daerah situ buat kondisiin gitu. Jadi bilang kan jangan ngadain persami di dalam kelas. Di dalam kelas ya? Iya. Jadi khawatirnya terjadi kayak gitu, namanya sekolah itu udah pernah ada tragedi kayak begitu gitu. Ya kemungkinan juga tumbal itu ya. Kemungkinan ataupun nggak ngerti lah namanya. Ya bisa jadi juga sih emang. Kecelakaannya parah soalnya. Iya. Segini lah. Saya itu nyaksiin. Itu. Tadi tahun 97 apa 95? Antara 95 sama 97. Iya. Pokoknya udah ini sebelum kerusuhan sih. Antara 95-96an lah itu. Iya. Berarti tadi kan abang terakhir ngeliat tuh yang tanpa kepala bang ya. Terakhir itu. Semenjak itu baru kayak mata batin kebuka gitu. Iya. Jadi banyak ngeliat hal yang benar-benar nggak pernah saya lihat. Ya bukan terakhir lah. Maksudnya pertama ngeliat di pabrik tahu yang itu, yang jelas banget. Baru abis itu si yang cewek sama baru kelihatan jelas ini. Tadinya cuman yang diomongin doang. Sekelibet. Saya orangnya cuek ya kan, masuk ke gudang masuk aja gitu. Iya. Kayak pas sudah kejadian itu ya jadi beneran ada. Aduh, kalau kadang-kadang. Tadi juga sempat rekam video ya. Rekam video tadi ya. Ntar boleh nih videonya dikirim ini. Biar sobat tengah malam nih bisa ngeliat nih videonya. Gimana sih? Oke, itu tadi cerita dari Bang Irfan. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kerja di salah satu pabrik tahu di daerah Pulau Gebang ya Bang ya? Betul. Nah, ada Bang dari kecil di situ. Jadi tahu lah sejarahnya. Ya. Dimana awalnya sih sebenarnya dari dulu kalau kesimpulannya ya,
itu setan-setan dari mana-mana datang ke situ berarti. Iya, dari pohon sengon. Pohon sengon yang Iya, tumbang, mungkin dari rumah jadi hilang, ada yang tempat enak nih. Ini aja lah. Yang nggak habis pikir tuh yang hilang segini, tuh. Iya, Bu. Yang tanpa Full kepala proyek berarti. itu. Berarti itu emang keliling-keliling ya bang, dari ke mana tuh? Sekolah. Ke pabrik. Pabrik. Kacau sih kadang-kadang. Oke, sebelum closing seperti biasa gue mau infoin lagi nih ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal kehubung ke WhatsApp admin kita. Oke, segitu dulu. Thank you nih Bang Irfan. Udah mau datang lagi 2 kali nih ke channel Kisah Tengah Malam. Ya udah, gue Putra pamit undur diri. Bang Irfan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.